Selamat pagi, perkenalkan nama saya Jengki dengan NIM 2208141494127 dari Bisnis Digital 2022A. Nah, pada kesempatan ini saya akan membacakan narasi mengenai sejarah bahasa Indonesia. Nah, sejarah bahasa Indonesia sendiri yaitu bahasa Indonesia sendiri lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Yaitu pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok negara datang dalam kerapatan pemuda dan migran. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ikrar para pemuda ini kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Nah, dari ikrar ketiga, Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, pada tahun 1928 ini, bahasa Indonesia di kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu dinyatakan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa negara ialah bahasa Indonesia, yaitu pada bab 15 pasal 36. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II pada tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan, yaitu lingua franca. Nah, bukan hanya di Kepulauan Nusantara, juga tersebar di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai pada abad ke-7, yaitu dengan bukti ditemukannya prasasti Geruga Bukit berangkat tahun 683 Masehi di Palembang, dan ada juga di Talon Tuo berangkat tahun 684 Masehi dan juga di Palembang. Ada lagi yaitu Kota Kabul berangkat tahun 686 Masehi di Bangka Barat. Selanjutnya yaitu dan Kerangka Berahi berangkat tahun 688 Masehi di Jambi. Nah, prasasti itu bertulisan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini tidak hanya dipakai pada saat zaman Kerajaan Sriwijaya saja. Karena di Jawa Tengah, yaitu di tepatnya di Gandasuli, juga ditemukan prasasti berangkat tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti berangkat tahun 942 Masehi dan juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peningkatan kerajaan Islam, baik yang berupa batu tulisan seperti tulisan pada batu Nisya Minyet Pujo Aceh berangkat tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 sampai ke-17 seperti syair Hamzah Fazuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tanjung Latin, dan Bustanus Sulatin. Bahasa Melayu menyebar dari pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam di seluruh wilayah Nusantara. Dan bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Nah, bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara, serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu dipakai di daerah-daerah wilayah Nusantara dalam pertumbuhan yang dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, bahasa bangsa Eropa,
bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Nah, perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Nah, komunikasi antar perkumpulan yang berkaitan pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia, yaitu dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peran kegiatan politik, perdagangan, persuarakabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan bahasa Indonesia sebagai kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Nah, kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sekian video dari saya. Terima kasih.